dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semuanya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Ini sebelum kita teruskan kajian pada sore hari ini, saya umumkan kembali kepada para pemirsa, para pendengar radio, para jamaah dimanapun berada, telah dibuka pendaftaran gelombang kedua, ya, SMP Islam Nurul Hayah ataupun SMA Nurul Hayah yang ada di Ketanggungan, ya, kemudian juga Thanawi atau SMP Nurul Hayah yang ada di Paberdilan Cirebon, yaitu itu juga Pondok Pesantren Al-Khairiyah yang ada di Kuningan, baik SMP ataupun SMA telah dibuka. Saya sarankan kepada Anda cepat-cepat daftar untuk anak Anda, ya, kota terbatas. Nah ini, ya, dan kita harus mencari atau menempatkan anak didik kita di tempat yang pas, jangan sampai salah, karena itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda jangan anggap ini sesuatu yang remeh, ini sesuatu yang besar, karena masalah akidah, masalah pendidikan, karakter anak, dan harus diletakkan di tempat seakidah, sepemahaman, dan supaya tidak merusak tatanan kita, tatanan prinsip yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh para kiai kita, para ulama kita. Semoga kita istiqomah, ya, istiqomah di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah di belakang baginda Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan nanti kita akan dipilih bersama mereka, ya. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, begitu juga, ya, ada wakaf infak, ya, gerakan wakaf infak di Pondok Pesantren Nurul Hayah ini, ya, Anda bisa mewakafkan atau menginfakkan hanya 1.000, 5.000, 10.000. Nah ini lihat di grup atau lihat di chat Nurul Hayah atau di grup WA Nurul Hayah, ya, di Facebook Nurul Hayah, ya, itu ada gerakan wakaf ataupun infak. Anda di dunia 1.000, 10.000 nggak ada nilainya, ingat. Tapi di akhirat ini nilainya sangat tinggi, ya, sangat berharga sekali kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dinilai dengan 1 miliar, 2 miliar kalau di akhirat itu, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia mungkin dapat bakso, mungkin 1.000 kadang nggak dapat apa-apa, 2.000 nggak dapat apa-apa. Tapi ini kalau di akhirat ini, ya, sangat manfaat, ya, sangat manfaat, sangat berkah, dan ini yang menolong kita, sedekahul jariyah, yang membantu kita di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum, ya, saya teruskan, ini mungkin ada pertanyaan, ya, yang masuk ini. Ya. Beberapa pertanyaan yang masuk. Satu pertanyaan, yaitu yang berkaitan hukum membaca sholawat kepada Rasulullah SAW setelah azan. Ya, biasanya kan kalau kita melihat, ya, di daerah Indonesia ini, ya, atau di desa-desa kita ini, setelah selesai adzan kan baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, bil qulbat, baca apapun, ya. Nah ini, iya. Ini bagaimana? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian apa? Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, Allah memerintahkan sholawat dan baca salam kepada Rasulullah SAW. Ini kapan saja, jadi nggak ada batasan. Mau setelah sholat juga nggak apa-apa, sebelum sholat juga nggak apa-apa,
sebelum tidur nggak apa-apa, kapan saja. Jadi tidak harus setelah subuh, enggak, setelah sholat dilarang, enggak apa-apa, kapan saja. Ya, ini mungkin Anda bisanya selawat biasa setelah adzan, ya bisa nggak apa-apa. Yang nggak bisa setelah adzan, ya nanti setelah sholat nggak apa-apa, sebelum tidur nggak apa-apa, lagi di kendaraan nggak apa-apa, kapan saja. Jadi nggak ada batasan untuk atau waktu untuk baca sholawat, ya. Jadi kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca sholawat kapan saja. Nah ini kok membuat amaliyah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, membaca sholawat setelah sholat. Apa ada larangan setelah sholat? Tunjukkan kepada kami. Mau Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ini kan dibebaskan. Kenapa Anda melarang kami? Nah, ini perlu diperhatikan hal ini, ya. Jangan sampai kita ini melakukan satu amalan, nah ini kemudian kita dibilang bid'ah ahli neraka, ya. Akhirnya orang-orang awam ini kasihan ini. Orang baca sholawat kok dilarang. Kan nggak harus setelah sholat, ya nggak harus setelah adzan, nggak harus setelah sholat, kapan saja nggak ada masalah. Kenapa Anda melarang? Wong tidak ada kewajiban juga, keharusan juga setelah adzan. Oleh karena itu, para ulama, jadi ini sebagaimana ini saya bacakan, ya. Qala Ibnu Abidin fi hasyati naqlan. Nah ini an kitab al-qawl al-badi fi salati ala nabi syafi'il imam hafiz sakhawi pada dzakara ma yaf'alu muadhdhinun aqibal adzan min as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam pada dzikr ikhtilaf ulama fi qala as-shawabu annahu bid'atun hasanatun. Jadi disebutkan oleh Ibnu Abidin, nukil dari kitab Al-Qaulul Badi fi Sholati Al-Nabi. Ya, ada kitab namanya Al-Qaulul Badi fi Sholati Al-Nabi karangan Imam Al-Hafidz As-Sakhawi. Ya, setelah menjelaskan, menukil apa yang telah dilakukan oleh para muadzinun, ya, para muadzinun ahli adzan. Dilakukan oleh ahli adzan akibal adzan, setelah selesai adzan, ya, kemudian membaca sholawat, ya, Mas'alah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini lalu mengatakan apa? Kata Ibnu Abidin, ya, maka was-shawabu annahu bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, tidak ada masalah, ya. Kita nggak usah mempermasalahkannya. Kebaikan itu kapan saja bisa dilakukan. Nah, ini. Jadi ini sudah menjadi perdebatan di kalangan para ulama yang dahulu, pembahasan para ulama yang dahulu, ya, sudah ratusan tahun yang dahulu gitu loh, ya. Kita nggak usah memperdebatkan hal-hal yang bukan menjadi satu kebaikan buat kita. Kita ini butuh amal kebaikan, bukan memperdebatkan satu kebaikan. Nah, jadi ini sudah menjadi perdebatan, sudah dibahas oleh ratusan tahun yang lalu para ulama. Nah, di sini Ibnu Abidin dan setelah menukil Sakhawi yang berbicara tentang masalah itu, beliau mengatakan yang pendapat yang kuat adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ya, yang hasanah, yang mendatangkan satu kebaikan. Nah ini kan bid'ah itu kan jelek semuanya, enggak, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, enggak, tidak semua bid'ah itu jelek. Contoh, Sayyidina Umar mengatakan di saat masalah sholat taraweh, yang mana beliau mengumpulkan, ya, para sahabat Nabi untuk melakukan sholat taraweh 20 rakaat dipimpin oleh satu imam, dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi dilakukan oleh Sayyidina Umar. Lalu apa beliau mengatakan apa? Ni'matul bid'atu. Nah, coba, sebaik-baik bid'ah ya ini, hadhihi, kata Sayyidina Umar. Jadi mengakui adanya bid'ah. Maka di sini beliau mengatakan ni'matul bid'atu, sebaik-baik bid'ah ini berarti ada bid'ah hasanah, yang ini bid'ah yang bagus ini, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, Anda ngikutin siapa?
Ini khulafa rasyidin. Ya. Alaikum bisunnati wa khulafa rasyidin addu alaikum bin nawajid, itu mengaku ada bid'ah hasanah. Maka hadis Rasulullah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ini letaknya di mana? Jika mengingkari dalil umum ataupun dalil khusus, dan ini tidak mengingkari dalil umum. Tidak ada. Tidak ada larangan itu. Jadi ini masuk kategori apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar tadi, nikmatul bid'atu hati, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberkati kita semuanya, dan kita dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.